Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran dengan saya Penny Patriani SPTNP yang akan dibantu oleh laboran lab peternakan Bapak Sigit Septriadi SPT. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang morfologi rumput. Tujuan kita mempelajari morfologi rumput adalah yang pertama, agar kita dapat mengenal lebih jauh bentuk fisik rumput dan susunannya, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua adalah agar kita dapat mengidentifikasi jenis rumput untuk pakan ternak. Nah, lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama video pembelajaran ini. Pertama yang akan kita lakukan adalah persiapan rumput yang ada di sekitar kita untuk identifikasi morfologi, mengenal bagian dari rumput mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Bagian rumput sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Bagian generatif terdiri dari bagian bunga dan biji. Bagian vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar pada rumput dikenal dengan akar primer dan akar sekunder. Akar primer tumbuh pada waktu singkat dan akan diganti dengan akar sekunder. Rumput memiliki modifikasi batang yaitu stolon dan rizom. Stolon adalah modifikasi batang yang menjalar di atas permukaan tanah, sedangkan rizom adalah modifikasi batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batang rumput atau culm terdiri dari leaf shield, disebut juga pelepah daun, biasanya melindungi buku-buku. Node, buku-buku merupakan jaringan padat terletak di antara dua buah ruas, berfungsi untuk perletakan daun, perpanjangan batang, dan tempat tumbuh tunas. Internode atau ruas adalah bagian batang yang kosong terletak di antara dua buku. Fungsinya sebagai tempat penyaluran makanan dan penyangga tegaknya batang. Daun pada rumput terdiri dari tiga bagian, yaitu pelepah daun atau leaf shield, helai daun atau leaf blade, dan lidah daun atau ligule. Helai daun merupakan bagian daun yang berada di atas pelepah daun dan berfungsi untuk fotosintesa. Pelepah daun merupakan bagian daun yang berada di bagian bawah berfungsi untuk menjaga tunas muda. Setelah kita mempelajari morfologi rumput, selanjutnya, mari kita belajar untuk mengidentifikasi jenis rumput yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah rumput benggala atau Panicum maximum. Ciri-ciri rumput benggala adalah berumpun, membentuk rizom, perakaran kuat, percabangan kasar, biasanya tumbuh tegak dan melebar. Daunnya berwarna hijau muda hingga hijau tua, berbulu halus, tingginya antara 1 sampai 1,5 meter. Rumput benggala biasanya dibudidayakan menggunakan semai benih, penanaman benih, dan sobekan atau pulse. Hasil panen rumput benggala antara 100 sampai 150 ton per hektar per tahun. Pemotongan rumput benggala biasanya 5 sampai 100 cm di atas permukaan tanah. Pada bagian batang,
Rumput benggala biasanya berongga dan halus dan dapat menyimpan sedikit air. Bunga rumput benggala berbentuk malai terbuka dan menyerupai perahu. Buliran bunga biasanya berwarna kehijauan hingga kekuningan. Daun rumput benggala biasanya berbentuk pita memanjang, lancip, dan bersembir kasar. Panjangnya antara 40-105 cm dan lebar 10-30 mm. Yang kedua adalah rumput Brachyuria. Rumput Brachyuria termasuk dalam rumput gembala, berbentuk menjalar dan dapat tumbuh dengan cepat. Bagian stolon merayap, batang berbulu. Brachyuria memiliki masa panen 60 hari dan panen yang dihasilkan dapat mencapai 8-20 ton per hektar per tahun. Yang ketiga adalah rumput Setaria. Rumput Setaria memiliki ciri-ciri berumpun lebat, perakaran majemuk, berserabut, batang tegak dan berbuku-buku, serta memiliki daun yang lunak dan lembut. Batang Setaria biasanya berbulu dan berwarna agak kemerahan. Rumput Setaria dapat dipanen dalam waktu 35-40 hari. Hasil panen dalam berat segar antara 80-100 ton per hektar per tahun. Yang keempat adalah rumput teki-tekian atau Cyperus. Ciri-cirinya adalah memiliki modifikasi batang seperti umbi atau tuber dan berstolon. Spesies Cyperus merupakan tanaman yang menyukai area basah, memiliki akar serabut dengan batang tipis, daun hijau dan mengkilap. Biji muda berwarna hijau sampai coklat kemerahan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan wassalam.